ada satu orang laki-laki yang memotong gunung. Ketika saya bertemu dengan beliau lagi fokus ngeliat ke arah utara, ke arah depan sana. Saya cuma lihat beliau dari atas gunung turun itu dengan kecepatan yang menuruni gunung itu dengan kayak orang lari, Mas. Ada satu batu yang di situ ada telapak kakinya yang besar. Lebih besar 5 kali dari orang zaman sekarang. Apakah di sana juga jadi kayak pertanda bahwa di sini ada keberadaan bangsa raksasa? Itu bukan cuma sekedar gunung itu, tapi ketika semakin tinggi maka pandangan saya sudah mulai berubah dengan dunia yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini kita akan menyapa cerita dari satu daerah, cerita legenda dari satu daerah yang ada di Sulawesi Utara. Nah, untuk Sobat Time Travel yang ada khususnya di daerah Minahasa, Tomohon dan sekitarnya, Tondano, mungkin penelusuran kita kali ini akan bercerita tentang kampung halaman kalian. Nah, Alif sudah siap nih? Insya Allah. Oke. Nah, Sobat Time Travel, aku baca sedikit ya untuk memberikan gambaran pada Alif tentang legenda apa yang akan kita bahas di penelusuran kita kali ini. Nah, keberadaan 4 gunung yang ada di Minahasa itu terkait erat dengan salah satu tokoh leluhur di masa lalu yang bernama Warereh. Mungkin Sobat Time Travel yang dari sana bisa membetulkan apakah penyebutanku benar atau tidak gitu ya. Nah, katanya itu konon beliau inilah yang memotong jalan menuju langit. Nah, namun di balik legenda 4 gunung besar yang ada di sana, yaitu Soputan, Lokon, kemudian Gunung Kelabat dan juga Gunung Manado Tua, itu tersimpan sebuah cerita tentang gunung besar yang ada di tanah Malesung di sana. Benar gak? Malesung, benar ya ngomong? Tanah Malesung. Nggak dijawab juga, Mas. Nah, konon ya. Sorry ya, Mas. Konon orang-orang tua di sana itu mempercayai bahwa di masa lalu itu manusia yang ada di bumi dan para dewa yang ada di langit itu bisa berinteraksi. Nah, Gunung Soputan dan Gunung Lokon inilah yang kemudian menjadi tangga menuju alam yang menghubungkan antara bumi dan langit lah gitu istilahnya, di mana Gunung Lokon dan Soputan ini ternyata hanya hanya anak gunung yang berada di sekeliling kaldera dari gunung besar tersebut. Nah, orang sana mempercayai bahwa Gunung Lokon, Gunung Soputan, dan kemudian Danau Tondano itu sendiri adalah bagian kecil dari gunung yang super besar yang ada di sana, yang orang sebut sebagai super volcano Tondano. Nah, Liv, terkait dengan legenda salah satu leluhur yang kemudian memotong jalan menuju langit. Nah, Alif secara spiritnya itu melihat seperti itu nggak sih? Karena biarpun ini cerita rakyat, hampir kebanyakan mungkin di masa sekarang, generasi yang di masa sekarang itu tidak mempercayainya bahwa ini adalah sebuah kenyataan di masa lalu. Nah, kalau dari sisi spirit, Alif bisa cerita nggak sebenarnya legenda itu benar terjadi atau tidak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Yang Maha Kuasa, saya mencoba untuk pergi ke masa lampau, di mana legenda itu mungkin pernah ada dulunya. Saya nggak tahu apakah yang saya lihat itu sebenar-benarnya legenda itu, atau ternyata bukan. Jadi gini, ketika saya berada di wilayah Sulawesi Utara tapi di masa lampau, saya nggak tahu itu kisaran waktunya kapan. Tapi yang pasti saya lihat di sekitaran kaki gunung, dan saya juga nggak tahu itu gunung apa. Itu ada satu kampung, di mana kampung itu ya kampung layaknya di wilayah tersebut yang masih pakai
bangunan-bangunan kayu dan bawahnya batu gitu. Pakaian-pakaiannya juga seperti pakaian adat, tapi adatnya yang bagus, klasik gitu, klasik elegan. Iya. Ada kain-kainan gitu. Saya nggak tahu itu zaman apa, tapi yang pasti saya rasakan adalah yang pasti hawanya sejuk ya, karena di wilayah pegunungan. Kemudian adalah yang menjadi salah satu titik fokus saya, di salah satu sudut kampung ada satu hawa energi yang sangat kuat yang saya rasakan. Itu berasal dari salah satu rumah yang cukup besar di masa itu. Rumah ya layaknya rumah-rumah orang Minahasa yang Minahasa. kayak panggung ya. Tapi kan panggungnya beda sama rumah panggung di Sumatera. Ya, betul. Ya rumah panggungnya Orang orang Minahasa kayak gitu, yang besar gitu. Ternyata di situ ada satu orang bapak-bapak menggunakan pakaian yang sederhana sebetulnya. Yang saya lihat pada masa itu, kepalanya maaf agak botak. Beliau punya jenggot yang cukup panjang dan punya kumis tipis. Warna kulitnya juga kulit bersih yang putih bersih gitu ya. Ya mungkin kebanyakan orang-orang Sulawesi Utara. Dari situ beliau ada pancaran dari tubuhnya, itu pancaran energi yang sangat bagus, yang sangat kuat. Dan saya berasumsi dari apa yang saya lihat bahwa spiritual beliau sangat tinggi di masa itu. Dan itu memang berasa banget. Nah, dalam kurun waktu yang diizinkan oleh Maha Kuasa, saya ikutin perjalanan beliau, ternyata memang beliau tuh suka naik gunung. Gunung di sekitar situ kan ada beberapa macam. Yang saya nggak tahu itu nama gunungnya apa. Karena dari apa yang saya lihat di zaman sekarang di internet, di gambar-gambar internet, sama di zaman tersebut itu agak beda karakteristik alamnya, tinggi gunungnya, kayak gitu-gitu. Jadi agak beda. Makanya saya nggak tahu ini masanya kapan. Beliau suka naik turun gunung. Naik itu untuk semacam bermeditasi, untuk ya orang-orang zaman dulu kan gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, mereka naik gunung. Dan ada beberapa waktu kemudian yang saya lihat beliau itu seakan-akan raut wajahnya agak kesel. Saya nggak tahu itu apa, saya nggak nyari tahu juga. Saya juga nggak berani untuk interaksi. Betul-betul saya nggak interaksi. Badan beliau kan cukup besar pada masa itu. Saya cuma lihat beliau dari atas gunung turun itu dengan kecepatan yang aneh. Anehnya tuh karena orang zaman sekarang tuh nggak mungkin bisa ngikutin. Para pendaki gunung yang paling ahli pun nggak akan bisa menuruni gunung itu dengan kayak orang lari, Mas. Lari seret gitu, kayak gitulah. Lari-lari gitu. Mukanya agak kesel, dan saya nggak tahu setelah itu gimana. Dalam kurun waktu yang berbeda lagi, ternyata gunung di sekitar situ kan punya aktivitas vulkanik. Nah, di situ saya lihat beberapa material-material vulkanik akhirnya menjadi kayak semacam bukit-bukitan di wilayah yang lain lah. Atau mungkin ada gunung baru, kayak gitu, dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dalam legenda kan dikatakan bahwa ada satu orang laki-laki yang memotong gunung. Iya. Nah, dalam legenda kan begitu ya, Mas. Saya nggak tahu apakah memang gunung itu dalam legenda memang dipotong oleh sang laki-laki, atau dari apa yang saya lihat ya memang karena aktivitas alam, atau mungkin di balik itu ada doa dari orang yang spiritualnya tinggi. Saya nggak tahu mana yang benar. Tapi dari apa yang saya lihat begitu. Kemudian saya kan penasaran, sebenarnya di atas itu ada apa sih, ya kan? Di atas gunung itu ada apa yang ditutupin awan tebal itu. Nah, akhirnya dengan izin Yang Maha Kuasa, saya mohon juga, saya berdoa dengan keyakinan saya juga meminta izin kepada leluhur di sana. Alhamdulillah diizinkan, kemudian saya naik secara spirit ke atas sana. Nah, ketika melewati awan tebal itu, yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, itu bukan cuma sekedar gunung itu, tapi ketika semakin tinggi maka pandangan saya sudah mulai berubah dengan dunia yang berbeda. Apa yang saya lihat itu sangat indah, Mas. Tempatnya bercahaya, orang-orangnya juga sangat bagus, sangat ya indah pemandangannya, dan ada salah satu bangunan yang sangat besar, penuh dengan cahaya, ada pilar-pilarnya, ada gerbang yang sangat besar, yang mungkin bisa saya bilang sebagai istana. Mungkin dalam penyebutan orang-orang di masa lalu dikatakan sebagai kahyangan atau tempatnya para dewa.
Mungkin begitu. Nah, kemudian saya coba untuk berdoa, saya fokus, akhirnya saya bertemu dengan salah satu tokoh leluhur yang sangat masyhur, atau mungkin orang di masa lampau bilangnya sebagai dewa. Saya nggak tahu di zaman sekarang bilangnya apa. Saya pakai istilah masa lalu aja supaya lebih mudah untuk diceritakan. Kemudian banyak hal yang bisa saya dapatkan informasi dari beliau. Beliau perawakannya itu wujud manifestasinya seperti seorang laki-laki yang cukup tua. Ketika saya bertemu dengan beliau lagi fokus ngeliat ke arah utara, ke arah depan sana. Apa sih yang beliau lihat gitu kan? Nah, kemudian beliau diem aja sampai akhirnya ada waktu di mana beliau cerita. Kamu coba lihat ke arah sana. Arah sana itu kan sejauh mata memandang maka akan kelihatan laut atau samudra Pasifik sebetulnya. Betul. Nah, beliau bilang semakin hari alam itu semakin memperlihatkan aktivitasnya. Berjalan dengan itu juga macam-macam aktivitas manusia juga ikut berubah. Watak dan karakternya juga. Salah satunya adalah ya manusia banyak mengkonsumsi alam itu sendiri secara berlebihan. Semakin hari berlalu, semakin waktu berlalu, manusia itu harus semakin sadar akan dirinya, akan alam. Jadi jangan apa-apa tuh jadi eksploitasi bahasa gitu. Kan hidupnya masih di bumi, hidupnya masih di permukaan bumi. Masa rumah tempat tinggalmu itu dirusak sama kamu sendiri. Terus kalau misalkan nanti bumi itu udah marah, alam itu udah marah, terus kamu nanti tinggal di mana? Sementara perbuatanmu itu ya bikin alam itu marah. Berdampak ke kita juga. Berdampaknya ke manusia juga, gitu. Nah, Lip, kalau dari cerita-cerita legenda itu kan ada nih di satu masa orang-orang yang di daerah Tomohon mungkin percaya bahwa ada satu batu yang di situ ada telapak kakinya yang besar. Lebih besar 5 kali dari orang zaman sekarang. Dan itu batunya usianya bisa ribuan tahun, ya kan? Dan satu lagi kejadian ketika Gunung Lokon meletus di tahun 2000-an lah, mungkin 2011 atau 2012 ya. Itu kan meletus dan kemudian terlihat jejak kaki yang itu mengarah ke Gunung Mahawu. Nah, kalau tadi Alif cerita sosok yang ini mungkin Warareh ini gitu ya. Kan orang-orang menyebutnya kan sosoknya besar, orang tua yang bersosok besar. Nah, apakah di sana juga jadi kayak pertanda bahwa di sini ada keberadaan bangsa raksasa di Sulawesi Utara? Sejauh yang saya lihat pada masa itu ya, saya nggak ngeliat ada raksasa yang orang bayangkan, Mas. Tapi memang fisik dari manusia di situ jauh lebih besar daripada orang di zaman sekarang. Makanya saya bilang saya nggak tahu itu masanya kapan. Masanya kapan ya? Iya. Karena kan kalau kita telah gitu dari apa yang Alif cerita, kita kan banyak cerita tentang gunung-gunung purba ya, yang ada di Bandung juga, Bandung Purba, Gunung terus kemudian Purba. Toba ya mungkin Toba ya. juga. Toba itu kan juga kan bagian dari Gunung Purba itu sendiri. Nah, mungkin nggak sih usianya yang Alif telusuri kali ini itu lebih dari 1000-an tahun? Kemungkinan iya, tapi saya nggak berani menyimpulkan. Nah, mungkin terkait dengan berita yang terkini ya. Mungkin Sobat Time Travel juga Alif juga tahu bahwa ada salah seorang peneliti, aku bilangnya peneliti gitu, karena dia itu dikatakan nggak punya titel science-nya gitu, karena ini orang Belanda yang dia bekerja di satu badan yang meneliti tentang geometri benda-benda langit yang ada hubungannya dengan aktivitas seismik yang ada di bumi ini. Itu terkait juga dengan apa yang dia pernah ungkapkan potensinya terhadap sesuatu yang terjadi di Turki, dan itu juga punya potensi ke arah yang mendekati Indonesia bagian timur, apalagi daerah yang Sulawesi Utara sekarang ini. Nah, terkait dengan yang tadi leluhur yang Alif ceritakan punya pengamatan terhadap sesuatu yang ada di utara, apakah ini berkaitan? Gini, dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari beliau dan apa yang saya ketahui, bahwa intinya adalah beliau yang berada di gunung tinggi itu
pantauannya selalu menuju ke arah utara. Selalu. Siapapun itu nggak bisa ngeganggu ibaratnya. Itu betul-betul lagi fokus aja ngeliat ke utara. Dan dari apa yang beliau sampaikan, beliau bilang bahwa alam itu lagi menunjukkan aktivitasnya. Kalau di episode yang lalu, kita kan pernah bahas tentang sedang menggeliatnya wilayah ring over-nya Pasifik, lingkar Pasifik. Dan dari apa yang beliau sampaikan, apakah mungkin seperti ada kesinambungan? Karena kan masih di wilayah Sulawesi Utara juga. Gitu aja sih Mas ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena gini Sobat Time Travel, walaupun kita bahas banyak tentang peradaban, tentang masa lalu, tentang tokoh-tokoh leluhur dan lain sebagainya, bukan berarti kita tahu segalanya. Hal-hal yang saya sampaikan itu cuma yang boleh. Itu sebenarnya berat sih. Yang bisa diungkapkan. Yang bisa diungkapkan. Gitu aja. Jadi mohon maaf. Iya. Nah, terkait dengan sudut pandang ya mungkin ya. Kami mohon maaf karena Mas Amin berhalangan untuk bisa cerita di episode kita kali ini, tapi beliau itu membuat sketsa ya, gitu kan masalah. Nah, mungkin nanti Alif bisa cerita ya. Nah, kayaknya di waktu itu kalau nggak salah ya, Mas Amin sempat menyatakan ada hambatan sedikit. Sebenarnya apa sih yang ditutupi ketika Mas Amin hendak menggambar waktu itu? Singkat aja ya, karena ini pengalaman Mas Amin. Betul. Gini, Mas Amin mewakili dengan gambarnya, dengan sketsanya, dengan gambarnya, itu ada 4. Nanti Sobat Time Travel bisa lihat sendiri. Salah satunya ada gambar wajah orang, bapak-bapak leluhur, bapak-bapak yang kepalanya agak botak itu yang tadi saya bilang. Dan apa yang Mas Anton tadi bilang, itu sebetulnya bukan dihalang-halangi, bukan hambatan. Itu mungkin karena Mas Amin mungkin lagi kurang fokus atau gimana kali. Tapi itu kan pengalaman Mas Amin. Pengalaman iya betul. Gitu aja sih. Pokoknya walaupun Mas Amin gak hadir kali ini, tapi gambar itu mewakili kehadiran Mas Amin. Penggambaran beliau secara spiritual ya, sudut pandangnya beliau. Iya, karena Mas Amin juga ngelihat dan pergi ke masa itu. Dah gitu aja. Itu aja. Ada 4 ya kalau nggak salah ya? Iya ada 4. Ada 4. Kurang lebih itu menggambarkan 4 arah mata angin apa yang Mas Amin bisa gambarkan dari penelusuran kita kali ini ke Gunung Soputan dan Lokon yang ada di Sulawesi Utara. Gitu kali ya. Di masa yang akan datang, adakah kemungkinan keturunan dari yang ada di sana, leluhur yang ada di sana, untuk bisa bercerita dan ikut penelusuran dengan Alif ke cerita tentang nenek moyang mereka? Selalu kami bilang mengenai segala kemungkinan itu pasti ada, insya Allah ada bintang tamu. Tapi semua itu kan tergantung yang Maha Kuasa, izinnya bagaimana. Waktu juga kan harus pas ya. Tapi ya mudah-mudahan aja bisa di waktu yang akan datang. Gitu. Cukup. Udah cukup. Oke, Sobat Time Travel, semoga kemungkinan ya orang-orang atau anak muda yang ada di sekitar Sulawesi Utara mungkin mempercayainya ini hanya sebagai legenda rakyat di masa lalu. Tapi mereka tidak meyakini bahwa ini nyata. Tapi ini sudut pandang kita menceritakan hasil penelusuran kita secara spirit ke masa lalu. Semoga ini bisa diterima oleh sobat-sobat Time Travel yang ada di Minahasa. Nah, Sobat Time Travel, semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di penelusuran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.